Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ibu, jamaah subuh, rahimahullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali setelah kecil. Alhamdulillah, alladzi ahyana ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah kita mati kecil dan hanya kepadanya kita dikembalikan. Dan juga alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, hari pertama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan tema yang kita akan bahas adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tentunya kita harus sangat bergembira di mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan bisa menjalani hari pertama di bulan suci Ramadan. Ramadan ini merupakan tamu yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita. Bagaimana tidak, karena pada Ramadan itu banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum shiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di hari pertama. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, merupakan bulan yang berkah. Diwajibkan faradallahu alaikum shiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian puasa. Maksudnya pada bulan Ramadan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan diikat. Syaitan diikat. Dan dalam bulan Ramadan itu ada satu malam. Ada satu malam, yaitu tepatnya pada 10 terakhir. 10 terakhir Ramadan. Di situ ada satu malam yang mana pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung sekitar 83 tahun. 83 tahun, 4 bulan. Jadi di situ kalau kita beramal di malam itu, maka itu mengalahkan amalan yang kita kerjakan sekitar 83 tahun 4 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, maksudnya siapa yang sia-siakan kesempatan beramal pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, faqad hurim, maka dia telah dihalangi dari kebaikan. Maksudnya ketika hamba menyia-nyiakan kesempatan beramal pada malam itu, maka dia telah kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang sempurna. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, tentunya biasanya pada umumnya manusia bergembira kalau mendapatkan dunia.
Misalnya kalau dikasih atau berhasil mendapatkan apa saja dari dunia, misalnya berhasil mendapatkan keuntungan 100 juta misalnya, dia akan bahagia. Tapi jarang dari manusia yang berbahagia dengan dia bisa melaksanakan ketaatan, bisa berjumpa dengan Ramadan. Bahkan bukan cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita berbahagia ketika mendapatkan nikmat agama ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk berbahagia dengan nikmat agama ini. Ya khususnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah hendaknya mereka berbahagia. Hendaknya mereka berbahagia. Kenapa? Karena itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa dunia. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbahagia dengan nikmat agama. Allah menyuruh kita untuk berbahagia dengan nikmat agama. Karena nikmat agama ini merupakan nikmat yang terbesar. Kenapa kita berbahagia? Karena nikmat agama ini mengalahkan semua nikmat dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Misalnya Nabi kita Muhammad mengkhabarkan, misalnya 2 rakaat sebelum subuh ya, 2 rakaat sebelum subuh yang kita kerjakan tadi itu, ya, itu nanti di akhirat kalau kita ikhlas melakukannya dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya di akhirat nanti, ya, artinya ketika kita masuk surga, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita semua dalam surganya, itu pahala atau gaji yang Allah berikan nantinya dengan 2 rakaat subuh yang kita kerjakan, 2 rakaat sebelum subuh yang kita kerjakan, itu sekali sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu nanti hasil yang kita akan dapatkan melebihi dunia dan seisinya. Coba bayangkan 2 rakaat sebelum subuh itu sangat ringan sekali. Artinya Nabi baca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Di rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Artinya 2 rakaat yang ringan. Tapi ternyata sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana dengan sholat subuhnya? Karena para ulama sepakat bagaimanapun utamanya yang sunnah tidak akan mengalahkan yang wajib. Nah, bagaimana lagi dengan yang wajib, yaitu sholat subuh. Sholat subuh. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Di Ramadan itu terdapat berbagai macam kebaikan. Ya, di mana di situ kita sholat 5 waktu, di situ kita sholat tarwih, di situ kita sholat rawatib, sunnah rawatib, di situ kita puasa, di situ kita bersedekah, di situ kita berdoa, beristighfar, bertobat. Sedangkan 2 rakaat sunnah sebelum subuh sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan Ramadan? Bagaimana lagi dengan Ramadan yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan sebagai musim pahala. Karena pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan diikat, ya. Di situ ada Lailatul Qadar. Oleh karena itu hendaknya kita bergembira, hendaknya kita berbahagia dengan Allah mentakdirkan kita semua berjumpa dengan Ramadan ini, maka jangan sia-siakan. Jangan katakan masih ada Ramadan tahun depan. Belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, mumpung Allah takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan ini, maka manfaatkan sebaik mungkin. Manfaatkan sebaik mungkin. Orang yang berhasil menjalani Ramadan adalah ketika dia manfaatkan hari-hari dan malamnya dengan segala ketaatan. Ketaatan apa saja? Sekecil apapun itu, yang namanya kebaikan, ketaatan jangan sia-siakan di bulan ini. Misalnya senyum kepada saudara kita, itu kan merupakan kebaikan. Bersedekah misalnya dengan sebutir kurma, itu merupakan kebaikan. Ya kan? Menyingkirkan gangguan dari jalan, itu merupakan kebaikan. Memberi buka puasa,
walaupun hanya segelas air minum, itu merupakan kebaikan. Maka di bulan ini jangan sia-siakan dan jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Dia hanyalah 1 bulan. Dianya hanyalah 1 bulan, hari-hari yang berbilang, dan kita belum tahu apakah kita bisa menyelesaikannya. Maksudnya, apakah umur kita sampai selesai Ramadan atau tidak. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik mungkin kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang terakhir saya perlu ingatkan, hampir setiap tahunnya kita melihat Ramadan itu di 10 pertama Masya Allah masjid penuh, iya kan? Di 10 pertama Masya Allah masjid penuh. Di 10 kedua sudah mulai semangat, ya, semangat ibadah sudah mulai berkurang, iya kan? Di 10 kedua. Di 10 ketiga apalagi sudah mulai mendekati Lebaran, sudah pindah keramaian. Yang sebelumnya ramai di masjid, setelah itu pindah di pasar malam, di mal-mal, di pasar-pasar, di tempat-tempat perbelanjaan, persiapan Lebaran. Padahal puncak dari Ramadan adalah 10 terakhir. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Di situ ada Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar itu adanya pada 10 malam terakhir Ramadan. Di situ ada 1 malam pasti adalah Lailatul Qadar. Hanya Allah rahasiakan di 10 malam terakhir itu supaya setiap malamnya semenjak masuk malam 21 sampai selesai kita manfaatkan dengan ibadah. Karena seandainya Allah tentukan 1 malam, mungkin di malam lain kita malas, nanti kita rajin di malam itu, kan begitu ya? Maka Allah Subhanahu wa taala rahasiakan supaya kita manfaatkan di setiap malam di 10 terakhir Ramadan. Oleh karena itu, saya ingatkan untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian, maka semenjak hari pertama ini, semenjak di 10 pertama, sudah kita semangat dalam beribadah. Ibadah apa saja? Khususnya baca Quran, khatam Quran, khususnya sedekah, ya kan? Sedekah. Nabi SAW orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Oleh karenanya, di 10 pertama ini hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Di 10 kedua Ramadan tambah semangat, di 10 ketiga habis-habisan. Ini harusnya yang kita lakukan. Jangan di 10 pertama semangat, di 10 kedua mulai tidak semangat, di 10 ketiga pindah semangat. Semangat persiapan Lebaran. Oleh karena itu, hendaknya kita merubah mindset kita, sistem kita dalam menjalani Ramadan. Di 10 pertama kita semangat, di 10 kedua tambah semangat, dan di 10 ketiga gaspol, ya kan? Pokoknya paling semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi semangat kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan dan menjaga semangat kita hingga selesai Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ya, menerima semua amal ibadah kita. Dan saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.